Selamat datang di Cerita Senin Pagi bareng Vina dan Juki. Selamat pagi Juki. Pagi Vina, asik nih ketemu lagi kita. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya nih? Yuk kita ngobrol lagi yuk soal S2 ini. Lanjutin ya dari yang waktu minggu lalu kan kita udah ngomongin nih tentang perempuan dan pendidikan gitu. Nah, karena itu maka kita mau lebih spesifik lagi tentang gimana memilih S2 atau pasca sarjana, mungkin juga sampai S3 gitu ya kalau sempat. Yoi. Gue dulu, lo dulu nih yang cerita nih Vin. Kenapa lo milih jurusan yang itu atau gue milih jurusan yang kemarin? Bolehlah gue dulu bolehlah gue dulu ya. Sekalian refresh ya teman-teman ya, kenapa gue milih S2. Gue kan S1-nya teknik mesin, tapi S2-nya itu setara dengan teknik industri. Nah secara topik sih gue masih sama persis antara S1 dan S2, yaitu sistem produksi. Cuman waktu itu di sekolah yang gue pilih, teknik mesinnya nggak mainan begituan gitu. Tidak main tentang sistem produksi. Areanya sih masih sama-sama aja, tapi di Koreanya, di KAIS-nya sistem produksi itu cuman ada di teknik industrinya gitu. Jadi gue pilih itulah. Waktu itu sih gue masih blind ya, jadi gue pilih ya itu aja gitu, berdasarkan apa yang gue minati. Emang minat Vin atau biar linear aja? Nah, kalau pengertian di Indonesia, linear itu program studinya malah. Jadi karena gue memilih teknik industri di S2-nya, akhirnya itu tidak dianggap linear malahan Juk. Kalau di Indonesia gitu. Nah, tapi waktu itu sih gue milih berdasarkan peminatan kan ya, kan dulu belum kepikiran juga mau jadi dosen. Oh oke. Jadi berarti emang lu nya minatnya di situ ya, karena dari skripsi udah di situ juga kali ya? Betul. Oke. Gitu. Lu gimana Juk? Kalau gue kayaknya udah sempat nyinggung juga ya kemarin, karena memang gue nya ada ketertarikan di studi mengenai manusia kali ya, gitu. Cuman kan kalau dulu taunya tuh manajemen doang gitu. Jadi gue ngambillah yang science management ini. Selain karena uang kuliahnya lebih murah daripada Magister of Business Administration yang merupakan cash cow tentu saja ya. Nah, tapi ya gue kemudian jadi belajar riset gitu. Jadi malah belajar soal manusianya lebih dalam, Vin. Jadi belajar antropologi juga yang kayak gitunya ya. Dan itu tuh suatu hal yang asik buat gue ya, belajar antropologi. Karena waktu S2 tuh akhirnya dapat beasiswa, akhirnya ada kewajiban ngajar, gue malah jadi salah satu tim pengajar untuk mata kuliah Study of Human Societies, yang mana itu ya lebih ke antropologi juga deh, jadi seru lah. Ya. Oh ya, mungkin yang pengen gue cerita tuh, kan kalau gue tuh karena S1-nya tuh IPA ya, masuknya kan ke IPA ya, farmasi tuh ya. Terus tiba-tiba S2-nya masuk ke IPS, Social Science. Susah loh beneran, otaknya tuh nge-switch beda antara ya? yang dua itu, beda banget. Jadi gak berarti yang IPS tuh lebih mudah daripada IPA ya. Justru IPS tuh menurut gue yang sulitnya, yang trikinya adalah menciptakan batasan-batasan itu. Karena gak bisa nih satu teori atau satu studi tuh lu pakai di komunitas yang lainnya, belum tentu bisa karena sangat kontekstual ya, tergantung tempat dan tergantung waktu. Contoh paling gampangnya aja Vin, misalnya ya, kayak kita kan orang Batak ya, punya kebiasaan kan kalau pesta adat kayak gimana. Tapi kan pesta adatnya orang Batak yang di Jakarta sama yang di Bandung aja udah beda, Vin. Ya betul, beda sekali. Kalau di Bandung kita nggak pakai meja panjang, kalau di Jakarta pada pakai meja panjang. Makanannya tuh ditaruhnya di masing-masing meja kan gitu, udah ada tuh, jadi ngambil sendiri-sendiri kayak di rumah. Kalau di Bandung kan prasmanan biasanya, itunya aja udah beda padahal sama-sama Batak gitu. Nah yang kayak gitu kan sebenarnya kalau di studi sosial tuh jadi tricky ya, batasan-batasan yang seperti itunya loh. Dan gitu. bisa jadi topik sendiri-sendiri ya Juk ya. Betul, makanya pusing juga sebenarnya kalau nge-switch paradigma itu ya, dari yang biasanya tuh udah pasti ke batasan yang harus lu bikin sendiri gitu. Ya. Betul teman-teman, gue juga setuju Juk itu.
Walaupun gue memang belum menyentuh daerah sana ya, cuman jadi waktu disertasi ada part yang gue harus menganalisis dari sisi manusia. Kan itu bukan bagian gue banget ya. Gue yang dari tadinya mesin-mesin segala macam tiba-tiba harus masuk dari sisi manusia. Wah, itu pembuktiannya setengah mati. Membahasnya juga dari arah mana. Aduh, banyak banget cabangnya. Gue nggak tahu harus kemana, dan end up memang gue diserang dari seluruh penjuru gitu tentang analisis dari sisi manusianya. Hampir gak lulus malah gue dulu, tapi itu cerita yang lain lah ya. Oke. Iya. Nah, cuman yang pengen ditekanin di sini kan jadinya nggak berarti yang sosial tuh jadi lebih mudah ya dibandingin yang IPA atau natural science kayak gitu memang sebenarnya. Cuma ya ilmu yang berbeda aja gitu kan. Betul, iya, ada kesulitannya sendiri lah. Nah, teman-teman mungkin juga ada yang penasaran dengan proses gimana sih cara registrasi atau cara mendaftar lah ya ke program S2 kan. Kebetulan kita bisa dapat 2 point of view gitu, yang di Indonesia, specifically di ITB, terus yang di luar negeri, specifically KAIS, dan mungkin ada beberapa cerita teman-teman gue yang bisa gue share juga gitu. Kalau gue dulu yang di KAIS itu kita daftarnya online, ada form yang harus diisi, terus standar lah syarat-syarat pendaftarannya ya, kayak malah menurut gue lebih ringan gitu mendaftarnya waktu itu. Waktu itu gue cuma butuh kayak ijazah, terus butuh 2 surat rekomendasi, terus nilai TOEFL, terus kayaknya udah deh. Sisanya sih form-form pribadi gitu, sama nanti ada pendaftaran $80 yang kalau nggak salah gue sampai sekarang pun nggak ada berubah gitu harga itu. Udah kayaknya gitu doang gue proses pendaftarannya. Ada essay segala macam memang harus bikin juga ding. Tapi essay pendek gitu, bukan rencana riset yang gimana-gimana. Cuman kayak esainya tentang apa tuh? Kayaknya tentang pengalaman, tentang motivasi deh. Jadi motivation letter, bukan essay riset. Oke. Itu sih kayaknya yang gue udah benar-benar udah itu doang. Ini gue sambil buka folder ya soalnya bahan-bahan pendaftaran S2. Kalau lu apa aja dulu? Widih. Kayaknya yang si motivation letter itu juga ada sih. Bukan ini ya, kan kalau mau S3 tuh biasanya proposal riset ya. Kalau yang S2 memang motivation letter aja, belum ditanyain risetnya mau apa, itu nanti lagi. Lalu ada TPA. Nah, TPA-nya ini waktu dulu gue koordinir juga oleh fakultasnya atau sekolah bisnis manajemen ITB waktu itu ya. Barengan yang belum punya skor TPA ikutan ujian TPA-nya di kampus. Lalu skor TOEFL atau IELTS gitu, yang ini bisa diambil di kampus juga ujiannya. Cuman waktu itu yang disyaratkan SBM memang lebih tinggi daripada syarat biasanya yang ada di ITB. Karena bahasa pengantar yang dipakai di SBM waktu itu buat program studi gue adalah bahasa Inggris. Oh, oke. Gitu. Jadi walaupun terutama waktu matrikulasi kan lagi orang Indonesia semua, tetap aja pakai bahasa Inggris. Kami ada yang double degree juga dari Jepang, jadi ya otomatis bahasa Inggris lah pengantarnya untuk seluruh kuliah. Oh, gitu. Ya. Apalagi Juk syarat-syarat yang lainnya? Kayaknya yang pasti sih si TOEFL atau IELTS dan TPA itu sih, dan motivation letter udah. Lalu ada proses wawancara sih ya. Oh, oke. Kebetulan dulu gue diwawancaranya sama ketua program studinya, yang sekarang jadi Sekjen di Kemenristek-Dikti. Pak Togar. Oh, oke. Kok kenapa lu? Tiba-tiba ingat nama Instagramnya Pak Togar. Oh iya. Teman-teman yang kebetulan tahu silakan dicari sendiri. Dan lucunya tuh gue udah kenalan sebelumnya sama beliau tuh. Waktu lagi ada acara di ITB yang diprakarsai oleh MWA gitu. Jadi waktu dapat wawancaranya sama beliau, nyampe masuk, loh kamu udahlah kita sambil ngopi-ngopi aja kalau kayak gitu. Terus kayak wow, udah nyantai aja jadinya ngobrolnya gitu. Udah deh. Oke. Berarti sebenarnya relatif, malah menurut gue lebih berat yang lu Juk daripada yang gue. Karena gue kenapa nggak ada wawancara Juk. Oh oke. Gue cuman
Ya kalau ijazah sama transkrip mah standar ya, memang harus gitu, namanya juga daftar S2. IPK gua waktu S1 malu lagi nyebutnya. Nggak usah lah ya. Mepet pokoknya. Gue yakin kecilan gue, Povin. Nyantai aja, nanti gue sebut IPK gue. Oh ya udah. Gue waktu itu IPK 3,07. Ih anjir. Nawan. gue 2,41. Ini kalau ada teman-teman yang Gen Z ngedengerin kita kaget kali ya, karena zaman dulu nggak apa-apa, teman-teman zaman dulu IPK segitu tuh nggak apa-apa. Nggak juga sih, kalau yang angkatan gue nggak juga sih. Yang angkatan gue ya rata-rata 2,75 ke atas lah, Vin. Yes. Gue waktu gue lulus, cuman kan tapi tunggu, itu kan IP farmasi gue. Kalau di PSM gue yakin 3, mungkin hampir sempurna ya. Iya, kalau di paduan suara. Waktu gue mau lulus dulu, Juk, average di gue dulu 2,5. Dengan kelulusan average 5,5 tahun. Nah, jadi waktu gue IPK-nya segitu 3,0 gitu, bungkus aja semuanya, bodo amat gitu. Gue udah muak sama kuliah. Kalau zaman sekarang kan anak-anak kalau IPK-nya nggak di atas 3,5 langsung panik kali ya. Kalau zaman sekarang, tapi zaman dulu mah zaman yang berbeda ya teman-teman. Apa tadi, Juk? Silakan. Betul. Zaman gue kayaknya teman-teman udah pada 2,5 ke atas juga sih. Tapi kayaknya kalau misalnya mau dapat kerjaan di perusahaan yang bagus gitu ya, kayak misalnya kalau lu mau masuk Mandiri, Unilever atau apa gitu, mereka biasanya mensyaratkannya di 2,75 tuh, seingat gue. Nah, gue mau S2 juga sebenarnya pakai IP apoteker yang gue tonjolkan. Nah, kalau apoteker gue tuh 3,3 berapa gitu IP-nya. Udah inilah ya. Tapi kan apoteker beda ya. Apoteker, gue senang waktu lagi belajar di apoteker, karena apoteker tuh lebih pelajarannya tuh pelajaran-pelajaran yang gue suka. Kuliahnya tuh kuliah wirausaha, sistem manajemen farmasi rumah sakit, bikin apotek, terus komunikasi yang kayak gitunya, Vin. Yang benerannya gitu, ya, jadi udah yang nyata buat kerja. Jadi lebih ke aplikasi lah mata kuliahnya gitu. Udah bukan kayak balik layarnya gitu. Jadi gue happy waktu kuliah apoteker dulu, makanya jadi beda banget gitu IPK-nya. Ini suatu lesson learn juga ya teman-teman. Kalau kuliahnya happy, IPK-nya bisa bagus, bisa happy juga. Betul. Betul sekali. Gue waktu S1 kayaknya memang kurang happy sih. Ya, S1 kan kita emang ini ya, kuliah itu adalah satu tingkatan setelah SMA. Udah kan sebenarnya gitu doang prinsipnya gitu. Bener ya. Mungkin belum ada, nggak banyak yang memang berkuliah tuh dengan hati yang senang, emang mau menuntut ilmu dengan happy gitu. Iya, benar-benar. Ya udahlah ya. Oke. Nanti kita malah merenung ke S1. ntar kita malah flashback dan akhirnya malah terapi. Jangan. Iya. Sesi yang lain aja. Ya, tadi kita ngomongin pendaftaran kan ya. Bolehlah sekarang masuk ke beasiswa kita. Oh ya, boleh. Kalau boleh. Nah, lu dapat beasiswa dari mana, Vin? Gua kalau sistem di gua, Juk, ini untuk international student ya. Kalau diterima, kita otomatis dapat beasiswa. Oh, wow. Gitu. Kalau diterima. Tuition ya paling enggak uang sekolah langsung dibayar, langsung digratisin gitu. Itu tuh sebenarnya digratisin tuh pakai uang negara Korea gitu. Jadi emang ada programnya untuk membiayai international student untuk datang. Entah pemerintah Korea langsung, entah dari KAIS, dananya gimana lah ya. Pokoknya kita datang ke sana, international student langsung gratis. Intinya adalah kita tidak melewati proses pendaftaran beasiswa Juk. Kayak misalnya tempat-tempat lain kayak misalnya Fulbright gitu, atau misalnya GKS, Korean Government Scholarship, itu juga dia kan melewati proses pendaftaran beasiswa dulu yang terpisah dengan pendaftaran kampus. Nah, gue nggak ngelewatin itu. Yang penting gue masuk mendaftar di KAIS-nya sendiri. Nah, kalau untuk biaya sehari-hari, jadi kan kayak minggu lalu kita obrolin,
sistem S2 di sana itu berbeda dengan di sini yang kelas-kelas gitu kan kalau di sini, dan kayak S1 lah, nggak kayak S1 gitu. Jadi kita waktunya itu dibagi 30% kelas, 70% riset. Jadi lebih banyak risetnya. Nah, karena lebih banyak risetnya, jadi kita harus stay di lab setiap hari, pagi sampai malam. Nah, kita tuh dianggap sebagai research assistant gitu. Asisten riset yang kayak kerja. Nah, akhirnya jadi berbayar ya? Betul. Jadi kita dibayar untuk supaya hidup itu dibayar. Waktu awal-awal gua, nggak apa-apa lah ya gue sebutin nominal di sini ya. Waktu awal-awal, Iyalah. kalau misalnya tuitionnya sendiri S2 itu gue kalau nggak salah 4 juta won gitu kalau nggak salah per semester. 4 juta won itu berarti sekitar 50 jutaan lah ya kalau rupiah. Terus kalau untuk biaya hidup waktu itu dikasihnya, karena ada sistem berubah dan segala macam, kecil lah pokoknya, yaitu sekitar 300.000 won per bulan. 300.000 won itu zaman waktu itu setara dengan 3 juta rupiah kayaknya. Nah, kalau hidup mepet banget bisa buat bayar asrama yang waktu itu memang murah lah, untuk mahasiswa dibikin murah gitu. Nggak logis murahnya. Terus makannya di kantin, terus tidak aneh-aneh jajan ke sana ke sini, itu sebenarnya masih bisa gitu dikelola. Nah, tapi kan waktu itu kan gue baru kelar kerja korporat kan, dan masih punya beberapa tabungan, jadi gue tidak menurunkan standar hidup di awal-awal. Sudah mulai akhir-akhir, udah mulai ngap, udah nggak bisa menahan tabungan Indonesia untuk hidup di Korea. Nah, memang waktu itu belum diregulasi di Korea, jadi secara keseluruhan negara gitu belum diregulasi kalau ada standar minimum upah gitu. Nah, kalau sekarang sih udah ada. Jadi kalau sekalinya kita keterima di kampus-kampus Korea, tuitionnya gratis, dan nanti ada standar upah untuk riset asisten yang jumlahnya bisa bikin hidup lega lah gitu. Jadi kita nggak perlu bersusah payah gitu. Kalau S3 sekarang pas gue keluar aja kali ya, gue kan keluarnya 2020. S3 itu kalau nggak salah 1,2 juta won gitu, itu UMR sana. Terus yang S2 itu 8 sejuta gitu, apa 800.000 won ya, sedikit di bawah UMR, tapi masih lega untuk hidup gitu, masih bisa nabung, masih bisa, pokoknya hidupnya udah nggak ngap-ngapan lagi. Waktu gue mungkin agak kecepatan masuknya kali ya, belum ada regulasi waktu itu. Jadi ya, tapi waktunya tepat, Vin. Kalau misalnya lu masuknya lebih ngaret, nggak jadi nih podcastnya kita. Betul. Bisa jadi. Itu sangat betul. Jadi skema beasiswanya kayak gitu, Juk, yang gue alamin. Nah, kalau teman-teman gue yang lain itu, yang beasiswa Korean government itu, mereka dikasih per bulannya memang sudah lega dari awalnya gitu. Tapi ada syaratnya itu belajar 1 tahun bahasa Korea. Nah, waktu itu gue kan karena niatnya bukan untuk menjadi akademisi ya, jadi gue merasa 1 tahun itu buang-buang waktu untuk belajar bahasa Korea, jadi gue nggak nge-apply ke sana gitu. Nah, kalau misalnya gue tahu ternyata gue akan 10-11 tahun di sana, pasti gue akan langsung ngambil itu beasiswa. Tapi ya udahlah ya, namanya juga pengalaman. Itu mekanisme yang paling banyak di Korea. Oke, kalau gue dulu sih karena beasiswanya beasiswa ayah bunda, sebenarnya nggak terlalu ngincer ini ya. Kalau dulu tuh program gue kalau nggak salah tuh 1,5 tahun untuk Magister Science Management, total tuh 1,5 tahun itu 33 juta, Vin, udah langsung gitu. Nah, jadi gue dibekelinnya segitulah ya sama bonyok. Kalau misal, tapi kan gue kan molor nih. Nah, yang molornya itu tuh ya ditambal sendiri jadinya ya. Nah, awalnya tuh kan sebenarnya nggak berniat molor tentu saja. Iyalah. Apalagi semester pertama dapat itu ya, di Award of Academic Excellence gitu. Nah, dulu tuh habis waktu zaman gue di program studi gue masih ada program dari sekolah bisnis manajemennya, beberapa ranking teratas ketika matrikulasi dapat beasiswa tuh dari SBM. Ya gue kan yang waktu itu yang minggu lalu gue cerita kan, gue lagi ada
event waktu lagi matrikulasi itu, jadi kan nggak konsen tuh, nggak dapet lah gue beasiswanya. Ada temen gue yang dapat beasiswanya full, jadinya tuh dapat tuh 33 juta, cuman ada perlu nge-maintain IP tertentu. Nah sempet tuh waktu lagi semester 1 tuh nggak ke-maintain lah IP-nya ini gitu. Jadi si beasiswanya kan dikurangi. Dan pas gue dapat award itu jadinya gue kebagian tuh lumayan tuh kayak uang kadedehnya Uang gitu. kadede, oke. Walaupun dikit kan lumayan ya Iya, gitu. betul. Setelah 1 semester adalah ternyata waktu itu di ITB tuh beasiswa untuk mereka yang mau jadi kayak apa ya, kayak asisten di kampus gitu. Disebutnya voucher. Oh, Gak tau nih, oke. elunya pernah denger apa enggak. Denger. Nah si voucher ini gue apply lah, dapet lah voucher itu. Nah karena dapat voucher, jadi kan ada kewajiban untuk mengajar. Mengajarnya ini boleh milih tuh, boleh ngajar, boleh riset atau yang lainnya. Tapi jadinya kan nggak dibayar lagi, gitu. Nah gue ngajar lah. Selama dapat voucher gue nggak dibayar, beres dapat voucher. Jadi kan gue dapat vouchernya tuh harusnya 2 semester ya, ngitung normalnya kuliah 1,5 semester. Semester pertama bayar sendiri, semester kedua dan ketiganya dapat voucher. Nah tapi kan gue molor nih, akhirnya semester 4 kesananya gue ngajar dibayar, tapi bayarannya itu gue pakai buat bayar kuliah. Gitu. Sama lah ya berarti sebenarnya. Uangnya mah ada gitu, tapi caranya yang berbeda. Iya. Nah gue nggak tahu nih kalau misalnya sekarang masih ada nggak sih si voucher ini. Nah itu gue nggak tahu tuh. Kalau lu waktu S3 tuh masih sistemnya masih seperti yang S2 atau ada perbedaan, Vin? Kan lu lebih lama juga ya S3-nya ya? Kalau yang S3 sih sebenarnya masih sama kok, konsepnya masih kayak gitu. Apalagi gue dari S2-nya dari situ kan ya, jadi jauh lebih gampang gitu diterimanya. Syaratnya masih tetap sama. Jadi zaman gue dulu itu tidak ada tes tertulis gitu. Zaman sekarang udah ada. Kayaknya pas gue lagi menjalankan S3 gitu tahun ke-3 tahun ke-4, gue denger gitu ada yang mulai panik kalau mau tes penerimaan karena mereka harus ikut nyelesain soal gitu kayak ujian biasa. Oh sama ada syarat IPK sih dulu waktu S3 tuh. Syarat IPK tapi berapa gue lupa, karena yang gue inget pokoknya ada temen gue yang gak keterima. Temen gue yang dari S2 bareng di lab yang sama, terus mau masuk ke lab yang sama lagi di S3 ketolak sama sistem gitu. I see. Kalau itu masa studinya ada batasan gak sih, Vin? Kan kalau misalnya di kita tuh masih ini ya, kalau nggak salah setahu gue tuh kalau di ITB S3 tuh maksimal 5 tahun gitu. Kalau di sana yang gimana? Yang gue tahu Juk, di gua S2 3 tahun, S3 7 tahun. Oh lumayan ya 7 tahun. Rentangnya 7 tahun. Kalau beasiswa tapi beda lagi. Oh enggak ding, salah. S2 itu 4 tahun maksimumnya ya sebelum kena DO. Tapi beasiswanya cuma bisa diperpanjang sampai tahun ketiga. Nah kalau S3 itu 7 tahun tapi beasiswa hanya bisa diperpanjang sampai tahun kelima. Jadi kalau lewat kan gue juga lewat nih tahun kelima waktu itu. Jadi gue harus bayar SPP sendiri. Oh, gitu. Lumayan banget dong ya, memiskinkan itu. Bukan hanya memiskinkan, jadi kita harus kreatif lah nyari uang dari mana-mana. Tapi memang waktu gue telat nggak bayar 100% juga sih. Jadi waktu S3 itu gue 9 juta won per semester, nggak mungkin gue bisa bayar 9 juta won per semester. Waktu itu gue harus bayar 1 atau 2 juta gitu ya. Cukup berat tetap, cuman nggak full banget lah gitu. Oh oke. Ada sistemnya lah ya untuk kayak pengurangannya gitu. Ya betul. I see. Nah teman-teman, kalau menurut gue ya, kalau soal beasiswaan ini sebenarnya tuh mungkin referensinya kita tuh masih terlalu minim loh, dalam artian sekarang kan yang beken LPDP tuh. Nah teman-teman sebenarnya kalau misalnya mau kuliah itu, apalagi ke luar negeri, banyak banget guys beasiswa yang bukan dari LPDP aja. Bahkan nih teman kita sekarang lagi ada yang nyari beasiswa
kalau dari Jerman kan banyak kan ada DAAD ya namanya ya. Ini buat teman-teman Katolik, ada loh yang namanya KAAD, semacam DAAD tapi untuk yang Katolik. Lumayan banget loh. Maksudnya kan jadi ada alternatif lain ya gitu. Betul, di Eropa aja ada banyak ya beasiswa-beasiswa, ada yang dari Erasmus, banyak. ada yang, dan itu tuh baru ke negara-negara yang common ya ngasih, kayak misalnya Jerman, Belanda kayak gitu ya. Erasmus tuh kan Belanda ya, dan Eropa. Oh, sama Eropa juga. Nah, di area bagian Skandinavianya juga udah banyak beasiswa juga tuh sekarang. Iya, betul-betul. Dan belum ngomongin negara-negara yang berkembang kayak Hungaria, yang kayak gitu teman-teman. Turki sekarang juga ngasih beasiswa banyak. Banyak kok beasiswanya sekarang dari sana gitu. Ada teman gue kebetulan yang ngambil S3-nya di Hungaria, dapet tuh. Kalau misalnya mau ngambil studi keluar tentu saja ya. Iya, betul. Nah, kayaknya mungkin cocok kita ngebahas ini dalam negeri dan luar negerinya gitu ya. Apa namanya, tips and trick gitu untuk memilih. Kalau gua sih mungkin berpikir dalam negeri sama luar negeri, kalau dari sisi kualitas pendidikan, menurut gua sih sama-sama aja ya. Ya nggak semua kampus dalam negeri dan luar negeri pun nggak semua kampus bagus gitu ya kan. Ada juga kok yang sama atau di bawah gitu kualitas sama di Indonesia. Jadi yang pertama harus dicek ya, kalau misalnya mau milih antara dalam sama luar negeri, ya cek dulu aja reputasi akademiknya. Menurut gua sih untuk kampus-kampus yang bagus gitu di Indonesia nggak kalah kok sama kampus-kampus luar negeri. Betul. Tapi memang kalau mau cari pengalaman, nah itu akan jauh berbeda. Kalau misalnya dapat kesempatan untuk kuliah di luar negeri gitu, dan masalah mindset juga ya jadi berbeda. Memperluas wawasan lah ya kalau misalnya bisa keluar negeri itu gitu. Dapat dunia yang sama sekali baru gitu kan. Itu mah pengalaman pribadi aja gitu, tapi bukan berarti kuliah dalam negeri itu jelek ya, sama-sama bagus kok. Gitu. Ngomongin kualitas pendidikannya sih di dalam negeri juga banyak yang bagus ya. Cuman ngomongin di luar tuh menangnya pengalaman hidupnya kali lah ya Vin ya, ngomongnya gitu. Betul. Kalau gua sih jadi terbuka pikirannya tuh waktu hidup di negara orang gitu. Tapi ini disclaimer juga teman-teman, bukan berarti di negara orang lebih bener ya. Nggak cuman gue bisa melihat dua hal yang berbeda gitu. Jadi bisa mengambil bagian yang cocok aja sama gue. Misalnya di Korea ada sesuatu yang gue anggap itu hal yang bagus, ya gue adaptasi. Ya di Indonesia ada hal yang bagus, ya gue adaptasi gitu. Lebih ke ini kali ya, ada pengalaman melihat budaya yang berbeda dan gimana kitanya tuh punya mindset yang terbuka ya, bahwa tiap budaya tuh ya ada karena memang kebutuhan lokal tersebut gitu. Tapi apakah itu benar atau tidak ya tergantung betul ya, relatif lagi jadinya. Betul. Sebenarnya itu juga yang bikin gue nggak suka sama stereotip Cuk. Jadi waktu gue di Indo juga gue kan ya stereotipnya sesuai POV gue sebagai orang Indonesia kan. Nah pas gue keluar negeri terus banyak sekali yang menstereotipkan Indonesia. Kayak misalnya mereka tuh taunya, mereka tuh teman-teman gue maksudnya, sebagian dari mereka taunya Indonesia tuh hutan semua, isinya monyet sama kuda gitu. Jadi kita di stereotipkan seperti itu. Kenapa seperti itu ya, karena media gitu. Waktu itu yang beken di media adalah kebakaran hutan di Indonesia. Nah jadi temen gue orang Singapura loh, bukan orang yang jauh-jauh loh. dia nyangkanya yaitu di Indonesia tuh isinya hutan-hutan doang gitu. Nah disitulah gue kayak, oh gini ternyata stereotip itu. Ternyata stereotip gue tentang negara lain pun ada ternyata. Nah pas gue udah keluar negeri dan ngelihat banyak orang punya stereotip masing-masing tentang negara lain, gue baru nggak boleh ternyata kita mengotak-ngotakkan orang gitu. Termasuk stereotip yang perempuan minggu lalu. Ya betul. Setuju gue.
Ya gitu teman-teman ya, walaupun mungkin gue kuliahnya tidak di luar negeri, tapi kan pernah mengalami berada di luar dengan konteks cultural exchange juga ya. Jadi makanya gue sama Vina tuh lebih nyambung kali ya ngomongin soal dan mungkin karena gue juga jadinya belajar yang antropologi gitu, kita bisa ngeliat kalau misalnya yang namanya budaya itu ya kontekstual, tergantung kebutuhan masyarakat setempatnya gitu, dan benar atau salah tuh ya Nggak tahu. nggak bisa dijudge gitu. Kalau gue tuh tadi pengen share ini, Vin. Gimana? Kalau teman-teman mau ngambil studi lanjut pasca sarjana, entah S2, ya S2 lah ya. Kalau gue sih menyarankan pernah kerja dulu. Supaya entah cuma setahun, ya setahun juga cukup lah. Tapi setidaknya tuh ada pengalaman real life-nya tuh seperti apa sih. Karena walaupun misalnya nih teman-teman ketika S1 pernah magang atau internship di kantor, tetap akan berbeda loh feel-nya dan experience-nya ketika teman-teman kerja beneran jadi karyawan, lalu udah itu nanti ngambil studi lanjut gitu, ngambil pasca sarjana, akan lebih kaya lah menurut gue kalau misalnya didukung dengan pengalaman kerja dulu. Gue ngedukung statement Juki tadi, kalau misalnya punya pengalaman kerja itu bagus, tapi dari sisi gue kali ya Juk ya, awalnya tidak begitu. Gue awalnya tidak terlalu mendukung bahwa kalau mau S2 punya pengalaman kerja dulu. Nah tapi sekarang gue jadi sangat mendukung karena just in case teman-teman ntar jadi dosen. Kalau benar-benar. Nah banyak banget nih rekan-rekan kerja gua itu yang S1 langsung S2, langsung S3 dan terus jadi dosen. Apakah impactnya? Impactnya adalah secara emosi mereka belum terdevelop dengan baik, kebanyakan, gak semua. Belum tahu kenyataan di lapangan. Akhirnya karena kenyataan di lapangan tuh tidak seideal teori ya. Betul, jauh gitu. betul. Itu sangat jauh dan akhirnya karena keidealan itu dibenturkan dengan lapangan yang sangat kacau gitu, yang sangat messy. Jadi akhirnya ya punya ego masing-masing, dan ya itu tadi, kalau punya ego masing-masing pun tidak apa-apa selama dibereskan. Tapi kan kita mendapatkan pengalaman-pengalaman tentang emosi itu di dunia kerja ya. Langsung betul. Berhadapan dengan dunia nyata itu emosi naik turun, berhadapan dengan manusia dan sebagainya itu di dunia kerja. Nah jadi kalau misalnya langsung S2, siapa tahu ternyata tiba-tiba ada yang nawarin S3, kan itu udah terlalu terlambat gitu kalau misalnya belum punya pengalaman kerja dulu. Internship nggak cukup karena internship cuman sebentar dan belum ngapa-ngapain. Jadi gue mendukung kalau mau jadi dosen kerja dulu. Sebelum S2 atau sebelum S3. Paling enggak sebelum S3 harus lah, tapi kalau enggak juga ya S2 gitu. Mungkin dari gue kali nambahin tips untuk cari S2 kalau keluar negeri kali ya. Kalau di negara-negara yang risetnya sudah maju, sudah berkembang, memilih S2 itu sudah sama kayak memilih S3. Jadi kita harus nyari pembimbing yang baik gitu. Kalau misalnya pembimbingnya punya reputasi yang jelek, langsung hindari saja. Gitu. Kalau misalnya pembimbingnya reputasinya baik, reputasi baik ini bisa lihat dari website, bisa tanya orang yang kenal, bisa lihat Google Scholar, bisa lihat segala macam. Nah, jadi cari pembimbing yang reputasinya baik, meluluskan mahasiswa dengan konstan gitu. Karena kalau enggak, nanti bisa terjebak dan akhirnya udah di luar negeri, terus sistem pendidikan kita beda sama di luar negeri itu kita tidak terbiasa, nggak ada yang bimbing. Wah, bisa keseret-seret gitu. Jadi intinya cari pembimbing yang oke. Nah, gue ngeliat ada juga yang sebenarnya kayak contoh gue nih waktu dulu S2, gue masuk itu ke KAIS, gue belum tahu pembimbing gue siapa. Jadi gue tuh diterima oleh kaprodinya gitu. Kaprodinya nggak seleksi, akhirnya dipilih lah sama dia 2 orang waktu angkatan gue. Nah pas udah masuk, baru dikenalin ke dosen-dosen gitu. Nah ketika itu gue nggak bisa milih. Nah ya kalau nggak bisa milih sih mau gimana lagi ya. Tapi untung akhirnya cocok gitu sama si bapak ini. Dan karena cocok, ya udah gue akhirnya bisa lanjut sampai S3 gitu. Tapi kalau ada kesempatan untuk memilih, pilihlah dulu
gitu. Dan jangan lupa memikirkan tentang kondisi finansial. Gitu, harus dipikirin masak-masak tentang beasiswa, tentang kemampuan kita untuk bertahan hidup, dan cek aturan kerja di negara yang dituju, apakah memberikan izin untuk bekerja atau enggak gitu. Jangan sampai kita jadi pekerja ilegal kan demi membayar uang sekolah gitu, Cuk. Kalau gue mungkin mau ngingetin aja gitu waktu lagi milih S2 atau S3, ya pilihnya yang disuka ya, jangan kayak waktu lagi milih S1. Iya bener Gitu. bener sekali. Ya sama lah seperti minggu kemarin, kalau S1 kan mungkin dari SMA ya udah kuliah gitu ya, kitanya belum kebayang apa yang akan terjadi. Nah kalau waktu lagi S2 S3, menurut gue sih harus tahu banget lah setidaknya apa sih yang mau dipelajari gitu. Kayak gue juga walaupun belum kepikiran bakal belajar mata kuliah apa aja, tapi kan tahu gitu keluarannya tuh dari program studi gue nanti, bahwa gue bisa melakukan riset gitu dengan riset mengenai manusia dengan oke gitu. Iya. Gitu. Setuju juga sih gue, itu kayaknya berlaku buat yang luar negeri juga sih. Kayaknya kita harus tahu kita sebenarnya pengen buat apa gitu sekolah itu. Apalagi kalau udah ngomongin S3 gitu ya, di Indonesia kan S3 karirnya kayak kalau nggak cuman jadi dosen ya jadi peneliti di BRIN gitu atau di LIPI gitu kan ya. Nah jadi kalau misalnya ngambil S3 tapi nggak tahu, jadi anggota DPR juga bisa nggak sih? Iya bisa-bisa aja, kalau mau semua juga bisa jadi anggota DPR. Benar. Nggak membutuhkan S3-nya kan ya, kebetulan ada yang punya S3 ya bagus. Nggak ada profesi lain yang secara spesifik membutuhkan S3 untuk Indonesia. Di negara lain mah ada. Nah kalau di negara lain ada, dan misalnya nih ada tujuan, oh ya udah nggak apa-apa sih saya nggak balik ke Indonesia juga gitu, misalnya, ya udah, nah itu nggak apa-apa untuk S3. Tapi kalau misalnya nih ternyata pokoknya gue mau ke Indonesia nggak tahu caranya gimana, tapi gue nggak mau jadi dosen atau peneliti, nah itu nanti karirnya mungkin untuk sekarang sih akan tersendat kayaknya ya. Perusahaan jadi takut buat nge-hire karena terlalu tinggi dan overqualified betul, dan kitanya juga jadi sedih kan kalau misalnya lu S3 tapi diterima kerjanya kayak setara dengan yang S1 gitu. Apalagi entry level misalnya belum pernah kerja sebelumnya. Nah jadi harus dipikirkan masak-masak bagian itunya juga, pengen ngapain sih kita nanti di akhir studi ini. Oh gue ada informasi juga nih Vin, buat ini ya teman-teman juga, kayak misalnya kebetulan suami gue kan dulu pernah dapet beasiswa dari pemerintah Tiongkok. Nah kalau di sana tuh pemerintah daerahnya yang ngasih beasiswa itu banyak juga loh, dan mereka tuh sebenarnya ngasih beasiswa itu tuh untuk mereka yang belajar bahasa Mandarin. Jadi kalau misalnya kayak suami gue dulu tuh, dia memang harus ngambil, kalau Mandarin tuh kan kalau misalnya bahasa-bahasa di Eropa kan ada kayak A1, A2 yang kayak gitu ya. Kalau bahasa Inggris kan TOEFL, IELTS gitu. Kalau bahasa Mandarin kan HSK. Nah, suami gue tuh harus ngambil HSK dulu nih 1 tahun gitu, dan nyampe level berapa. Udah itu baru kuliah biasa gitu. Sebenarnya mereka kan lagi pengen promote bahasa dan budayanya gitu ya. Jadi banyak beasiswa dari pemerintah provinsi itu, silakan teman-teman cari juga aja kalau misalnya berminat untuk kuliah di Tiongkok. Nah gitu teman-teman, tips and trik dan pengalaman kita tentang pascasarjana. Silahkan teman-teman kalau misalnya pengen tanya-tanya atau enggak lagi berusaha nih untuk kuliah S2 di dalam ataupun di luar negeri dan punya kesulitan, yuk cerita-cerita sama kita, siapa tahu nanti kita bisa bantu. Gitu ya teman-teman, semoga bermanfaat. Betul sekali. Nah, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampai ketemu. Dadah.